Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham yang laba bersihnya melesat 77% dan saham ini juga akan bagi dividen yang cukup besar untuk dividen final 2024. Nah, kira-kira berapa nih besaran dividennya dan apakah lebih baik kita ambil dividen atau ambil capital gain? Karena untuk investasi jangka panjang sebenarnya saham ini juga punya potensi yang sangat baik karena ini adalah saham yang terbaik juga di sektornya dan memang sedang uptrend. Jadi ketika saham ini uptrend, ada kesempatan juga buat teman-teman yang sudah ambil di area bawah itu bisa take profit dan ambil capital gain. Nah, kita akan bahas pada video kali ini, tapi sebelumnya disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham karena seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di IHSG. Saham yang akan kita analisa dan juga kita bahas pada video kali ini adalah saham TOTL, yakni Total Bangun Persada TBK guys ya, yang akan membagikan dividen Rp40 per lembar saham dengan dividen yield sekitar 8,3%. Pemegang saham Total Bangun Persada TBK atau TOTL kode sahamnya menyetujui pembagian dividen tahun buku 2023 senilai Rp136,4 miliar atau setara dengan Rp40 per lembar sahamnya. Jumlah tersebut setara dengan 70% dividen payout ratio. Jadi 70% laba bersih itu dibagikan ya kepada para investornya sebagai dividen. Nah, kira-kira pemegang saham terbesarnya siapa sih gitu guys ya? Kalau misalkan memang pengendalinya adalah sebuah perusahaan, biasanya memang DPR-nya ini cukup tinggi. Mengacu harga saham TOTL pada perdagangan sesi 1 hari ini ya pada hari Selasa tanggal 14 Mei di level 480, maka indikasi dividen yieldnya kisaran 8,3%-an. Ini dividen yieldnya hampir setara ya dengan dividen dari Astra International, bahkan setara gitu guys ya, bahkan setara dengan dividen yieldnya ASII. Nah, saham TOTL ya, sayangnya hari ini mengalami penurunan 4,47%. Nah, kenapa kok pengumuman dividen yang cukup menarik ya dengan yield 8%, tapi saham TOTL malah turun ya, malah anjlok 4,47%. Nah, ini kita akan bahas juga nanti guys ya melalui teknikalnya dan pembahasan ya terkait apakah lebih bagus kita ambil dividen atau kita ambil capital gain berdasarkan dengan studi kasus dan juga contohnya gitu guys ya, dan sebenarnya kasusnya pasti akan berbeda-beda tergantung dengan average yang teman-teman punya. Oke guys, untuk TOTL ya kita coba bulatkan saja di 470 guys ya, tidak jauh dari perhitungan yang tadi di sesi 1 itu di 480 per lembar saham. Hari ini sempat menyentuh di 520, tapi ketika ada pengumuman dividen maka TOTL ini malah turun gitu guys ya, sekitar 4%-an. Nah, memang di tahun 2024 ini ya, seperti yang kita lihat di beberapa saham ketika pengumuman dividen ya guys ya, contohnya kemarin PTBA dan juga Antam, yaitu memang ada kenaikan. Tapi pas diumumkan ya malah harga sahamnya turun atau dia malah sideways. Seperti investor itu dia tidak doyan dividen, padahal nggak gitu guys ya. Orang-orang yang dividen investing, yang investasi jangka panjang itu pasti mereka tetap ambil dividen gitu ya. Kecuali teman-teman yang swing trading dan juga mereka berjiwa trader gitu ya, pasti mereka akan lebih memilih capital gain. Apalagi kalau misalkan capital gain-nya lebih tinggi dibandingkan persentase dividen yield-nya, seperti itu. Nah, ada beberapa keuntungan sebenarnya ya guys ya untuk teman-teman yang trader dan juga teman-teman yang investor ya, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, tapi kalau misal kita lihat dari sisi keuntungan dan kerugian ya, sebenarnya impas gitu guys ya. Trader juga punya sebuah keuntungan dan kerugian ya guys ya dengan trading yang mereka lakukan, begitupun juga dengan investor ya dengan investasi yang mereka lakukan. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu ya dari sisi valuasi saham TOTL ini sebenarnya masih sangat murah gitu guys ya. PE ratio juga sangat menarik di angka 7,54 kali dengan PBV 1,42 kali. Lalu laba bersihnya juga mengalami kenaikan nih secara year on year dari 30 miliar menjadi 53 miliar rupiah guys ya. Untuk pendapatan TOTL ini mencapai 818 miliar, tumbuh sekitar 32,31% dari tahun sebelumnya atau secara year on year-nya. Sedangkan untuk laba bersihnya ini melonjak 77,60% ya menjadi 52,71 miliar rupiah. Pendapatan didominasi oleh jasa konstruksi dengan pendapatan lainnya tercatat 5,5 miliar rupiah guys ya. Jadi untuk TOTL laba bersihnya naik, pendapatannya juga mengalami kenaikan gitu ya.
Meskipun ya secara kuartalan sebenarnya ada sedikit penurunan nih dari 63 miliar ya menjadi 53 miliar, tapi secara year on year ini bagus ya karena ada kenaikan seperti itu. Oke guys, untuk TOTL memiliki cash 1 triliun dengan aset 3,4 triliun, total liabilitas 2,3 triliun dan total ekuitasnya di angka 1,1 triliun. Nah, ini menjadi PR ya guys ya untuk teman-teman yang mungkin ya memegang saham TOTL karena debt to equity ratio atau DER-nya itu di angka 211 persenan gitu guys ya. Tapi memang untuk kontraktor-kontraktor ya, untuk konstruksi ya, jasa konstruksi, entah itu transaksinya ya yang saya tahu memang biasanya harus ditalangin dulu gitu guys ya. Misalkan untuk konstruksi perumahan itu biasanya nanti akan dibayar secara bertahap gitu ya. Jadi mau tidak mau si kontraktor gitu guys ya, si pengembang ini harus pinjam dulu uang ke bank, baru mereka bisa membangun secara bertahap gitu ya. Nanti tiap tahap itu akan dibayar gitu ya. Jadi pembayarannya dari developer atau dari pemilik ya ke pengembang ya atau ke apa yang mengerjakan itu biasanya dia dibayarnya secara bertahap. Itu yang saya tahu gitu guys ya. Tapi kan mungkin ada perbedaan ya karena salah satu keluarga saya juga memang mandor gitu. Jadi ya sedikit lebihnya tahu lah ya sistem pembayaran di konstruksi perumahan atau di konstruksi perkantoran seperti itu guys. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat juga ya, TOTL memiliki gross profit margin 11% dengan net profit margin 6,44%, sedangkan untuk return on asset di angka 5,61% dan return on equity di angka 17,44%. Sedangkan dividen di tahun 2023 lalu itu menjadi dividen yang cukup anomali ya, karena DPR-nya hingga 370%. Jadi laba bersih yang dimiliki oleh TOTL yang mereka simpan gitu guys ya sebagai dana cadangan itu dibagikan 370% dari laba bersih gitu guys ya, dibagikan ya sebagai dividen dan itu menjadi anomali di tahun 2023 lalu. Kita coba cek ya historicalnya. Nah, saham TOTL ini dia IPO itu di tanggal ntar guys, 25 Juli 2026. Jadi di pertengahan tahun 2026 saham TOTL ini IPO dan sudah bisa membagikan dividen itu sejak akhir 2007. Juni guys ya, pertengahan. 30 Mei ya, 30 Mei 2007 ini sudah bisa bagi dividen ternyata guys ya. Jadi untuk TOTL ya ternyata menjadi salah satu saham yang sejak IPO itu langsung bisa bagi dividen. Jadi tidak usah diragukan lagi guys ya, saham ini adalah saham yang rutin bagi dividen. Dan teman-teman yang pegang saham TOTL ya untuk jangka panjang ya silahkan di hold aja. Tapi kalau misalkan memang sudah merasa profit dan ada saham lain yang pertumbuhannya masih bisa naik ya, teman-teman mungkin akan berpikir oh ya saya pindahkan aja dananya ke sana gitu. Itu kan keputusan-keputusan investasi seperti itu sebenarnya cukup krusial dan harus dianalisa ulang gitu guys ya. Makanya selalu saya ingatkan guys ya bahwa setiap video yang saya buat atau setiap pembahasan di video saya itu adalah murni dari analisa pribadi saya gitu guys ya. Mungkin bisa untuk saya tapi mungkin teman-teman harus dianalisa kembali ya, karena kembali lagi disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan semua keputusan investasi itu tanggung jawab pribadi guys ya. Jadi TOTL ya di tahun 2023 itu membagikan yield ya sebesar 23,58% dengan DPR 370% dan DPS atau per lembar sahamnya bagi dividen Rp100 per lembar saham. Biasanya TOTL ini hanya bagi kisaran 30, 40, 45, Rp50 per lembar saham gitu guys ya. Bahkan sempat bagi Rp10 per lembar saham itu di saat pandemi ya dengan yield 3%. Tapi nggak masalah, yang penting TOTL-nya masih bagi dividen dan itu yang kita harapkan dari saham-saham yang baru IPO juga. Jadi ketika ada saham yang baru IPO lalu dia sudah ada niatan untuk bagi dividen ke investor, itu kita acungi jempol, kita apresiasi gitu guys ya. Wah ini ternyata perusahaannya bagus, ownernya memperdulikan ibaratnya mengapresiasi investor gitu guys ya, dan dengan membagikan dividen seperti itu. Nah kita akan coba cek guys ya untuk TOTL. Pengendalinya adalah PT Total Inti Persada Tbk yang memegang 56,5%. Jadi ketika
TOTL ini bagi dividen, maka pengendalinya mendapatkan porsi terbesar. Sedangkan untuk dana yang dihimpun masyarakat tadi dividen TOTL adalah 31,74% ya secara komposisi pemegang sahamnya. Lalu ada Insinyur Jajang ya guys ya memegang 9,88% saham TOTL dan lainnya 0,05%. Nah, um, Insinyur Jajang ini masuk ke ini enggak guys ya? Kita coba cek ya. Kayaknya enggak ya, tidak masuk ke direksi ya. Oke guys, untuk TOTL, untuk holding composition-nya memang di sini investor asing tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh ya di TOTL ya. Karena sebagian besar dana yang masuk ke saham TOTL adalah dana dari investor lokal. Itu 34,27%, sedangkan investor asing 7,36% saja. Jadi kecil. Nah, ini mayoritas ya untuk investasi di TOTL dari porsi masyarakat adalah investor individual dengan porsi 27,42%. Lalu ada dana dari perusahaan 4%-an, sedangkan dana reksadana 1,24% dan asuransi 1,18%. Sedangkan untuk dana pensiun 0,25%. Lalu untuk foreign ya, foreignnya juga kita cek di sini ternyata dana yang paling banyak masuk adalah dana dari sekuritas. Lalu reksadana ya ini mulai naik lagi gitu guys ya, kepercayaannya terhadap saham TOTL sehingga di sini chartnya mulai naik ya untuk dana dari manajer investasi reksadana seperti itu. Oke guys, kita akan membahas guys ya terkait dengan apakah lebih ambil dividen atau capital gain. Nah, ini sebenarnya cukup krusial dan bisa diterapkan juga di saham manapun yang akan bagi dividen. Jadi gini guys, kalau misalkan teman-teman ya punya sahamnya di harga bawah gitu guys ya, maka teman-teman bisa menggunakan matematika sederhana gitu ya. Matematika yang mungkin orang awam pun tahu ya besarannya, mana yang lebih besar, mana yang lebih untung, mana yang lebih cuan gitu ya. Tapi ketika teman-teman itu belinya di area atas, maka hal tersebut tidak bisa kita bandingkan gitu guys ya. Misalkan ada orang yang beli TOTL di harga 300-an ya, misalkan di 370, 380 misalkan. Lalu ada lagi ya investor lain yang mungkin dia berpikir bahwa TOTL akan bagi dividen yang jumbo lagi ya, dan kedepannya akan bagus karena fundamentalnya bagus, valuasinya juga masih oke. Dia beli di sekitar harga 500-an. Itu ya, 500-an. Nah, ini dua investor ini akan berbeda antara investor satu dan investor kedua. Gitu guys ya. Dan tidak bisa kita samakan juga strateginya. Seperti itu. Nah, untuk investor yang kedua yang beli di harga pucuk gitu guys ya. Kalau misalkan saran dari saya sih diperbaiki cara entry-nya ya, teman-teman. Dipelajari juga analisa teknikalnya, kira-kira bisa beli di harga berapa dan setidaknya teman-teman tahu posisi pembelian terbaik gitu guys ya. Nah, ada investor yang dia ya guys ya punya harga di sekitar 338 per lembar saham dan sudah profit 39,92%. Hampir 40% nih profitnya. Kalau misalkan dia take profit kemarin ya di sekitar 500, saya yakin ini menyentuh ya mencapai profit 40%, tapi karena harganya turun kembali ya ke 470-an, jadi ya dia hanya floating profitnya 39% saja. Tapi ini pun sudah sangat bagus gitu guys ya. Nah, tapi saya tidak tahu bahwa apakah abang ini ya dia itu investor jangka panjang atau memang mau take profit saat sebelum kumulate dividen gitu guys ya dengan profit yang 39% ini. Nah, coba kita hitung guys ya. Di rata-rata pembelian dia adalah 338 per lembar saham ya. 338 per lembar saham ya. Sedangkan dividen yang akan dibagikan adalah Rp40 per lembar saham, kita bagi dengan average yang dia punya. Itu di 338. Nah, maka dividen yield yang akan dia dapatkan adalah sekitar 11,8%. Ya, teman-teman bandingkan. 11,8%, 11,8 ya persen kita bandingkan dengan 39 persenan gitu ya. Kita bandingkan dengan 39%. Nah,
Ibaratnya teman-teman atau orang-orang yang tidak investasi saham pun pasti sudah tahu persentase keuntungan 11% ini lebih rendah dibandingkan persentase keuntungan 39%. Ya, kalau misalkan teman-teman ibaratnya apa ya, punya saham TOTL di harga bawah, maka kalau saya pribadi sih lebih baik take profit gitu ya, dan cari saham lain yang lebih murah, harganya sedang murah ya, saham bagus yang rutin bagi dividen, yang harganya sedang di bawah ya. Contohnya ada saham-saham big banks yang mulai naik lagi guys ya, per hari ini mulai menunjukkan adanya tanda-tanda kenaikan ya, seperti BRI, BCA, Mandiri, dan juga BBNI, yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan, bisa pilih nih kira-kira saham mana yang punya potensi untuk naik lagi gitu ya. Tapi kan kembali lagi, setiap strategi dari setiap investor itu berbeda-beda. Kalau saya pribadi sih lebih memilih take profit ya, dengan rasio profit sekitar 39 persenan ini. Ya, kenapa saya memilih seperti itu ya? Lebih baik kita cari lagi saham yang lebih bagus, dan ibaratnya apa guys ya? Untuk hedging gitu ya, untuk hedging juga oke. Nah, tapi kan tergantung ya, tergantung teman-teman. Apakah memang masih yakin dengan sahamnya? Karena kita lihat tadi ya, laba bersihnya juga mengalami kenaikan 77%, pendapatannya juga mengalami kenaikan guys ya, sekitar 30 persenan. Jadi tidak ada salahnya juga teman-teman hold saham TOTL dan ambil dividennya. Jika memang pendapatan dari capital gain teman-teman ini lebih rendah dibandingkan dividen yieldnya, seperti itu ya. Ini capital gain. Nah, jika teman-teman capital gain-nya di bawah 11,8% dan memilih untuk ambil dividen, yaitu nggak masalah gitu guys, yaitu nggak masalah gitu ya. Nah, ini kita ganti ya, kisaran 8 persenan lah ya dividennya. Kan karena harganya sedang uptrend ya, sedang di atas juga sebenarnya. Dia uptrend guys ya, dari area sideways-nya di sekitar 360-an ya, 366 sampai 370-an, 380-an. Nah, abangnya ini dia akumulasi di 338 gitu guys ya. Kalau misalkan 338 berarti ada indikasi dia ambil setelah ex-date dividend gitu guys. Ini kan ex-date dividend ARW berjilid-jilid ya. Nah, berarti di sini guys, dia akumulasi di sini nih ya, sebelum break pas banget guys ya di area breaknya ya, break di area resistannya gitu ya, resisten setelah dividen. Nah, dia ambil di sini 338. Lalu ketika naik ya guys ya, ketika naik dia bersabar, ketika turun pun dia bersabar ya. Ketika naik dia bersabar tidak profit taking, ketika turun dia bersabar tidak profit taking juga, karena posisinya memang masih untung nih, masih cuan, dan masih yakin bahwa TOTL ini adalah saham yang bagus fundamentalnya. Nah, lalu kesabaran beliau itu berbuah manis gitu ya. Ketika dia sideways harga saham TOTL, lalu mulai perlahan-lahan rebound lagi, lalu mulai sideways dan perlahan-lahan naik, meskipun tetap ada volatilitas, meskipun tetap ya ini cukup curam kenaikan dan penurunannya. Seperti itu guys ya. Silahkan teman-teman dianalisa kembali guys ya, saham-saham yang akan bagi dividen. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.